Persamaan ini adalah A-nya langsung bisa kita lihat ya. Persamaan ini A-nya adalah 12. A-nya adalah 12. Kemudian yang ditanyakan panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Maka kita menggunakan rumus K. Menggunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda. Lambda sama dengan 2pi per K. 2pi dibagi K. K itu sama dengan, nah sekarang untuk pertanyaan yang B ini, sebelum kita masuk pada pertanyaan B ini, kita akan melihat dulu persamaan gelombangnya. Y sama dengan 12 sin pi dibagi 3 kurung buka 300T min 0,75 X ya. Maka kita akan selesaikan dulu. Nah, cara menyelesaikannya begini. Kalau Y sama dengan 12 sin pi dibagi 3 kali 300T min 0,75 X, kemudian kita kalikan yang di dalam kurung ini, kita kalikan dengan yang di luar kurung, berarti 300T kali pi. 300 pi kali T, boleh ya, 300 pi kali T dibagi 3. Kemudian yang ini dikurangi 3/4 X kali pi. Ini ya. Berarti ini 3pi kali X, ini kan 3pi kali X dibagi 4 kali 3. Paham? Ya, oke. Jadi pi kali 3X, pi kali 3X, 3X 3pi X ya. Kemudian yang bawah 3 kali 4. Ini tiganya kan sama, bisa dicoret. Ini dibagi berapa? Kalau ini dibagi 300 bagi 3 berarti 100. Jadi persamaannya menjadi 12 sin 100 pi kali T min pi per 4 kali X. 12 sin 100 pi kali T min pi dibagi 4 kali X. Maka ini sesuai persamaannya. 12 ini sebagai A-nya, kemudian ini sin, maka di sini 100 pi itu sebagai omega, ini kalikan T, dikurangi pi per 4 ini sebagai K-nya ya, dikalikan X. Ingat tadi persamaannya ya. Ini Bu Yuni bawa ke persamaan yang tadi. Nah, persamaan yang tadi seperti ini. Sehingga persamaannya dapat disederhanakan menjadi Y sama dengan A sin omega kali T min K kali X. Ya kan, ini kan persamaannya. Persamaan simpangan gelombang berjalan. Ini persamaan gelombang berjalan. Y sama dengan A sin omega T min Kx. Nah, berarti sama dengan ini. Maka di sini sebagai A-nya adalah 12, omeganya kalau kita tuliskan berarti A sama dengan 12, omega adalah 100 pi, K-nya sama dengan pi per 4. Nah, ini sebagai acuan kita untuk mengerjakan ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kalau kita akan mencari lambda, kita bisa menggunakan rumus K. K sama dengan tadi sudah ya. K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Sama dengan 2pi dibagi K. K-nya tadi ya, K-nya tadi adalah pi per 4 ya. K-nya tadi adalah pi per 4. Maka di sini 4-nya ini naik menemani angka 2. Jadi ini menjadi 2pi kali 4 dibagi pi. Pi dibagi pi habis, maka tinggal 2 dikalikan 4 sama dengan 8 cm. Kemudian pertanyaan yang C, kita akan mencari frekuensi. Mencari frekuensi menggunakan rumus omega. Omega sama dengan 2pi F.
Omega sama dengan 2πf berarti 2πf. Frekuensinya berarti omega dibagi 2pi. Omeganya tadi berapa? Omeganya tadi adalah 100pi, ya. Omeganya 100pi. Omeganya 100pi dibagi 2pi, maka pi dibagi pi habis, maka tinggal 100 dibagi 2 adalah 50 Hz. Kemudian pertanyaan yang D adalah berapakah kecepatannya? Ya, kecepatannya, maka kecepatan bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda kali F. Lambda kali F, jangan lupa tadi rumusnya kan S per T. S per T, S-nya jarak berarti panjang gelombang dibagi T waktunya adalah periode. Tapi di sini yang dipakai adalah frekuensi, maka periode sama dengan S per F, sehingga menjadi V sama dengan lambda kali F. Lambdanya berapa? Tadi lambdanya ketemu 8. Frekuensinya berapa? Frekuensi ketemu 50. 8 kali 50 400. Ingat satuannya adalah cm per sekon, ya. Kemudian pertanyaan yang E adalah gaya tegangan pada ini. Pertanyaan yang E adalah gaya tegangan pada kawatnya. Gaya tegangan pada kawat berarti yang ditanyakan F. Sedangkan F itu berada di dalam akar. Maka di sini harus dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka untuk mengeluarkan F di dalam akar maka harus dikuadratkan. Kalau dikuadratkan maka caranya untuk mengeluarkan F ini, maka caranya ini masing-masing harus dikuadratkan. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan berarti ini V kuadrat. Akar dikuadratkan, maka akarnya hilang, maka tinggal F dibagi mu. Nah, yang seperti ini maka bisa kita mencari F-nya. Maka F sama dengan V kuadrat dikalikan mu. Ya. Nah, mu-nya berapa? Mu-nya tadi diketahui di soal tadi bahwa mu itu tadi 100 kg per meter, sudah kita ubah. Nah, diubah menjadi 100 kali dari kilogram ke gram itu 1000 dibagi dari meter ke senti itu 100. Ini coret maka tinggal 1000 menjadi gram per sentimeter. Jadi mu-nya sama dengan 1000 gram per sentimeter, ya. Ini caranya. Maka selanjutnya kalau kita mencari F sama dengan V-nya tadi ketemu berapa? 400 dikuadratkan dikalikan mu. Mu-nya tadi berapa? Mu-nya adalah 1000. Nih ya, mu-nya ini. V-nya tadi ketemunya 400. Maka 4 pangkat 2 itu 16. Nolnya berarti ini berapa? Nolnya itu berarti jadinya 4 ya. Dikalikan 1000 berarti tambahan 0 berapa nih? 1, 2, 3. Nah, berarti ini step. Nah, sekarang kalian hitung itu berapa? Benar gak itu Bunda? Bu Yuni nulisnya. Ya, 1000 ini berarti nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ditulisnya 1,6 kali 10 pangkat 8. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini berarti 8. Berarti 1,6 kali 10 pangkat 8. Ini satuannya adalah dine. Ya, karena di situ satuannya gram dan sentimeter, ya. Oke, maka F-nya sekarang ketemunya adalah 1,6 kali 10 pangkat 8 dine. Nah, untuk perhitungannya kalau Bu Yuni ada yang salah dalam menghitung, nanti bisa kalian koreksi ya.
Berikutnya adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu sering disebut dengan gelombang berdiri atau gelombang diam atau gelombang tegak. Gelombang stasioner biasanya terjadi pada gelombang mekanik seperti gelombang pada tali, gelombang pada permukaan air itu ya, yang mekanik itu. Seperti gelombang pada tali itu, kalau kita main tali misalkan satu ujung tali itu dipegang, satu ujung talinya itu dipegang satu orang atau diikatkan pada tiang, yang satu dihentakkan, maka kan terbentuk tali. Saya yakin kalian sudah pernah melakukan ini dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja mempraktekkan seperti ini ya. Kemudian gelombang stasioner adalah gelombang yang terjadi akibat interferensi dua gelombang berlawanan arah dan memiliki amplitudo yang sama serta frekuensi yang sama. Stasioner, kata-kata stasioner itu berarti ya apa ya? Ya stasioner. Ya, oke. Gelombang stasioner terdiri atas gelombang datang dan gelombang pantul yang terus-menerus berinterferensi. Gelombang stasioner dapat terjadi pada interferensi antar gelombang transversal maupun antar gelombang longitudinal ya. Berdasarkan titik ujung pantulannya, gelombang stasioner dibagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung terikat, dan kemudian nanti yang kedua adalah gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Yang satu terikat, yang satunya lagi adalah ujung bebas. Ini untuk bahan kalian belajar ya, tambahan ilmu. Pada gelombang stasioner, pada ujung terikat mengalami perubahan fase sebesar setengah. Artinya, fase gelombang datang dengan gelombang pantul itu berbeda, yaitu fase gelombang terpantul berubah setengahnya. Jadi, jika bukit gelombang mencapai ujung terikat, oleh ujung terikat bukit gelombang tersebut dipantulkan sebagai lembah gelombang. Artinya fase gelombang terpantul berubah setengahnya ya. Oke. Jadi, artinya fase gelombang datang dengan gelombang pantul itu berbeda, yaitu fase gelombang terpantul berubah setengah. Jadi jika bukit gelombang mencapai ujung terikat, oleh ujung terikat bukit gelombang tersebut dipantulkan sebagai lembah gelombang. Artinya berarti fase gelombang terpantul berubah setengahnya. Nah, tali dengan panjang L ujungnya terikat digetarkan terus-menerus di titik O. Dipantulkan ujung tetap sehingga melalui titik Q berjarak X dari titik pantul. Kalau digambarkan begini. Kalau digambarkan ini ya, gelombang datang ini adalah gelombang datangnya. Kemudian ini adalah gelombang pantul. Gelombang datang ini adalah gelombang pantul. Ini adalah titik O-nya. Kemudian ini ujung yang diterikatkan ya, yang terikat. Maka di sini namanya perut, ini perut, yang ini simpul ya, simpul ini berarti simpul itu perpaduan dari keduanya. Ini simpul, perut ya. Oke, itu gambarnya. Gelombang stasioner pada simpul ujung terikat, gambarnya itu. Nah, ini kalau perumusannya dapat diketahui bahwa simpangan gelombang datang yang merambat ke kanan dapat dinyatakan YO sama dengan A sin huruf buka KX min omega T. Sedangkan gelombang pantul yang merambat ke kiri dapat dinyatakan min karena berlawanan ya, berlawanan fase. Kalau berlawanan tinggal dibuat min. Nah, sekarang kalau ini kan dikalikan dengan min asin, ini berarti min KX, ini menjadi plus karena min kali min kan plus ya. Ini setelah ini ya. Nah, berlawanan. Next, untuk persamaannya
ya, tidak perlu dijelaskan secara jauh ya. Nah, sekarang B untuk gelombang stasioner akibat pemantulan pada ujung bebas. Pemantulan gelombang stasioner pada ujung bebas, misalnya pada ujung tali diikat dengan gelang dan dimasukkan ke dalam tongkat. Pada ujung bebas tidak ada perubahan fase, artinya gelombang datang dan gelombang pantul memiliki fase yang sama. Jadi, jika bukit gelombang mencapai ujung bebas bukit gelombang tersebut dipantulkan tetap sebagai bukit gelombang. Jadi pada pemantulan di ujung bebas, fase gelombang terpantul tidak berubah. Gambarnya seperti ini ya. Gelombang datang, gelombang pantul, perut, simpul ya, panjang gelombangnya ini adalah yang gelombang stasioner pada ujung bebas ya. Gelombang stasioner pada ujung bebas. Yang kalian perhatikan gambarnya ini ya, ketika ini dipantulkan, pantulannya adalah bukit. Ketika di gelombang datang berupa bukit, dipantulkannya juga berupa bukit ya, gitu. Nah, pada gambar tadi tampak bahwa gelombang datang dan gelombang pantul tidak mengalami perubahan fase. Nah, persamaan simpangan gelombang datang dapat dituliskan bahwa Y sama dengan A sin kurung buka KX min omega T. Nah, persamaan simpangan pada gelombang pantul dari gambar tadi maka dapat disimpulkan kalau YP-nya itu min A sin kurung buka KX plus omega T ya. Ini adalah persamaan pada gelombang pantulnya untuk ujung bebas ya. Kemudian berlanjut pada gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi itu tadi ya, gelombang itu berasal dari getaran. Gelombang bunyi itu berasal dari getaran. Tadi dicontohkan ketika kita berbicara, itu kalau kita pegang tenggorokan itu di situ ada getarannya. Yang bergetar adalah pita suara. Getaran pita suara itu menimbulkan suatu bunyi. Nah, gelombang bunyi termasuk contoh dari gelombang longitudinal. Gelombang bunyi itu adalah termasuk gelombang longitudinal. Contoh lagi adalah ketika kita bermain gitar. Gitar ketika senarnya dipetik itu kan ada getarannya, terjadi getaran. Tetapi yang bunyi di situ bunyi gitar, ya, kunci C, D dan lain sebagainya. Kemudian piano itu juga sama, di dalamnya juga ada getaran, ya, getaran kemudian menimbulkan suatu bunyi ya. Getaran dihasilkan dari sumber yang merambat dalam bentuk gelombang bunyi sehingga sampai ke telinga dan menggetarkan gendang telinga kita. Nah, telinga kita dapat mendengar. Kenapa? Karena telinga kita itu dapat mendengar pada frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ya, telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi jika frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Kurang dan lebihnya dari frekuensi itu manusia tidak bisa mendengarkan. Ya, yang bisa mendengarkan adalah hewan-hewan tertentu. Dan intensitasnya berada pada daerah intensitas pendengaran. Sumber bunyi yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah senar dan pipa organa. Sumber bunyi. Senar dapat dijumpai pada gitar, biola, kecapi, dan lain-lain. Adapun sumber bunyi yang termasuk pipa organa yaitu organ, piano, seruling, dan lain-lain. Sumber bunyi tersebut saat digetarkan akan menghasilkan getaran dengan frekuensi tertentu yang merupakan ciri khas sumber bunyi tersebut. Ya, ciri khasnya kalau misalkanlah gitar ya berarti bunyinya getarannya adalah dengan frekuensi miliknya gitar, ya ciri khasnya bunyinya kayak apa gitu ya. Jangan disamakan dengan kecapi atau apa, berbeda ya. Kemudian sumber bunyi itu disebut juga dengan nada. Ya, nada.
disebut juga dengan nada. Nah, ada nada dasar C sama dengan do seperti itu ya. Kalau kita main gitar itu kan ada kunci-kuncinya ya, kunci C, kunci D itu ya. Nah, sumber bunyi dari alat-alat musik itu ya, sumber bunyi itu disebut juga dengan nada. Kalau bunyi yang teratur itu enak untuk didengarkan, tetapi kalau bunyi yang tidak teratur itu enggak enak. Maka seringkali kalau bunyi yang tidak teratur itu disebut dengan gaduh. Kalau gaduh itu, kalau kita belajar di dalam kelas kita gaduh itu enggak enak ya, enggak suka. Maka di situ kita jangan gaduh kalau di dalam kelas. Karena apa? Bunyinya tidak teratur. Kalau bunyi tidak teratur itu terdengar di telinga tidak enak ya. Orang banyak sedang ngomong bareng-bareng dengan nadanya yang berbeda-beda, dibandingkan dengan orang lebih banyak lagi tetapi dia mengeluarkan bunyi dengan nada yang sama ya, dengan nada yang sama. Seperti kur itu kan nadanya sama ya, nada dasarnya sama, terus yang dinyanyikan sama, bareng-bareng itu semua bunyi semua, tapi lebih enak didengar. Kenapa? Karena nadanya sama. Tapi kalau berantakan di dalam kelas itu misalkan, atau di dalam suatu ruangan itu nggak enak itu. Nah, maka itu disebut dengan gaduh ya, disebut dengan gaduh. Nah, sumber bunyi dirambatkan dalam bentuk gelombang. Sumber bunyi dirambatkan dalam bentuk gelombang berjalan atau gelombang longitudinal. Sumber bunyi itu ya. Sumber bunyi merambat memerlukan medium. Pada medium kerapatan besar, maka cepat rambatnya semakin cepat. Sumber bunyi mempunyai amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang ya. Nah, kalau frekuensi itu mempengaruhi tinggi rendahnya nada atau tinggi rendahnya bunyi. Kalau amplitudo itu mempengaruhi kuatnya nada. Jadi amplitudo itu mempengaruhi kuat lemahnya nada. Kalau frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya nada ya. Maka amplitudo semakin besar terdengar suara yang keras, amplitudo kecil terdengar suara yang lemah. Jadi ini kuat dan lemah atau keras dan lemahnya nada. Kalau frekuensinya semakin besar terdengar suaranya semakin tinggi, frekuensi semakin kecil terdengar suara rendah. Jadi frekuensi itu mempengaruhi tinggi rendahnya nada atau suara. Kalau amplitudo mempengaruhi kuat atau kerasnya, kuat keras dan lemahnya nada atau bunyi. Pada bunyi berlaku persamaan juga, cepat rambatnya juga sama. Seperti cepat rambat gelombang, V sama dengan lambda kali F. Ini ya, V cepat rambat bunyi, lambda panjang gelombang, F-nya adalah frekuensi. Nomor 4, bunyi dapat dipantulkan dengan jarak dinding pantul. Dapat dipantulkan, bunyi itu dapat dipantulkan. Kemudian gelombang bunyi pada senar. Senar digetarkan dengan dua ujungnya terikat akan menghasilkan gelombang bunyi yang harmonis. Contohnya tadi adalah gitar. Kemudian capai ya. Gelombang bunyi ini dapat dihasilkan dari konfigurasi frekuensi nada dasar paling rendah, nada atas 1, nada atas 2 dan seterusnya. Nah, ini pola-polanya. Ya, tadi itu disebut dengan nada harmonis. Ini polanya. Pola nada pada senar. Polanya. Pola nada pada senar ya. Frekuensi nada dasar itu L-nya setengah lambda 0. Lambda 0-nya 2L sehingga FO-nya sama dengan V dibagi 2L. Frekuensi nada atas 1 berarti nih dan seterusnya ya, 2/2 lambda 1. Maka lambda 1 itu sama dengan L sehingga F1 sama dengan nih frekuensi nada atas 2. Nih
lambda 2 sama dengan 2/3L, sehingga F2 sama dengan 3V dibagi 2L. Ini ada atas 3 berarti 4/2 lambda 2 berarti setengah L, sama dengan setengah L, kan tinggal dibalik ini ya. Kalau ini berarti 2/3L, ini berarti 2/4, 2/4 itu setengah, ini berarti 1, ini berarti 2. Ini kan tinggal dikalikan silang atau dibalik boleh ya. Lambda sama dengan 2L, ini lambda sama dengan 1L, lambda 2 sama dengan 2L/3, ini berarti setengah, sehingga frekuensinya adalah, ini dibalik juga, 2V dibagi L, dan seterusnya. Sehingga untuk frekuensi nada atas N diperoleh perumusan bahwa L nya sama dengan N+1 dibagi 2 kali lambda 0, dan lambda N nya sama dengan 2L dibagi N+1 ya. Ini secara umum hubungan frekuensi, kecepatan, dan panjang gelombang kalau dituliskan seperti ini: F sama dengan V dibagi lambda 0 sama dengan N+1 dibagi 2L kalikan V ya. Ini kalau kita teruskan seperti ini. Sekarang contoh soal. Sebuah pipa organa terbuka dengan panjangnya adalah 68 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 ya, cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Hitung frekuensi nada atas ketiga pipa organa ya. Oke, diketahui L nya 68 cm, diubah jadi meter 0,68 meter. V nya ya, cepat rambat bunyi di udara 340, kalau di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8, beda ya. Kalau di udara cepat rambat bunyi itu 340 meter per sekon. Ditanyakan berapakah F3 nya. Nah sekarang dirumuskan ya, dari rumus itu bahwa rumus dasarnya untuk mencari F yang ke N itu Fn sama dengan N+1 dibagi 2 kali V dibagi L. N nya adalah 3 karena tadi yang ditanyakan adalah ketiga, ditambah 1 dibagi 2. V nya di udara 340, kemudian panjangnya tadi, panjang sebuah pipa organa terbuka dengan panjangnya 68 cm diubah jadi meter, maka 0,8 meter. Maka ini 3 tambah 1 4 dibagi 2 setengah. Ini kalau dikalikan kemudian dibagi 4/2 ya. 4/2 itu 2 kali ini dibagi 0,68 itu 1000 Hz ya. Kemudian contoh yang kedua, sebuah pipa organa tertutup menghasilkan nada dasar dengan frekuensi 200 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukan panjang pipa organa tertutup. Maka diketahui FO nya 200 Hz, V nya 340. Ditanyakan L nya, panjang pipa yang ke 0 ya, nada dasar berarti yang ke 0, berarti rumusnya V dibagi 4L. FO nya adalah 200, V nya 340 dibagi 4L, maka L nya 340 dibagi 200 kali 4, 800. 340 dibagi 800 itu 0,45. Oke, itu ya. Kalian pelajari. Yang namanya belajar itu kalau hanya sekali belum paham, maka diulang lagi, sekali lagi, diulang lagi. Kalau kamu nggak mau belajar, ya pasti kamu nggak bisa. Kamu akan mengatakan susah, sulit. Kenapa? Karena belum belajar. Tapi kalau sudah sering dipelajari, maka ya nggak ada yang sulit. Ya, belajar dulu. Kalau sekali belum bisa, dipelajari lagi. Ya, harus sering belajar. Apalagi mau tes. Ya. Jangan mengatakan susah atau sulit ketika kamu tidak mau mencoba atau tidak mau belajar. Oke, semangat belajar anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.